Matius pasal 28 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi, katanya kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ia berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapa, kami berterima kasih atas kebangkitan Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Sebentar kami tidak masuk di dalam firman-Mu, tetapi sebelumnya kami akan melihat film tayangan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Urapi kami, perlengkapi kami, sehingga kami tahu bahwa kebangkitan-Mu membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami siap Tuhan untuk melihat dan menyaksikan dan untuk siap mendengarkan sabda firman. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan melihat tayangannya.
I must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni. touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Yesus telah bangkit. Apa? Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya akan membawa kemenangan bagi kita semua. Amin. Sukacita Allah mengalir. Hari ini kita menerima kebangkitan bukan hanya sekedar perayaan saja, tapi kita sadar bahwa hari ini adalah kemenangan bagi kita. Amin. Di mana apapun persoalannya, tantangan hidup, penyakit, segala macam persoalan yang di dalam dunia ini, baik mengenai kehidupan, pasangan, dan juga seluruh keuangan kita, perekonomian, fisiknya, aku telah menangkan. Amin. Kita sadar bahwa kebangkitan membawa sukacita bagi setiap manusia di muka bumi ini. Saudara, kita melihat gambar pertama di mana kebangkitan membawa kemenangan itu membawa suatu kemuliaan yang besar, saudara. Dan kemuliaan itu tidak ada di dunia kita temukan. Yang ada adalah persoalan hidup untuk menuju ke masa depan. Itu dunia. Kita harus bekerja. Tetapi bahwa di dalam kebangkitan membawa kemenangan ini adalah tubuh, roh, jiwa kita akan dimenangkan. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa kemuliaan kebangkitan itu harus kita masukkan dalam hidup dan nafas kita. Kenapa? Kita akan melihat ayatnya lebih dulu, saudara. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Mengapa saya bilang saudara harus bertepuk tangan? Apa yang tersirat dengan kata-kata ini? Apa artinya? Bahwa Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa maksudnya? Walaupun kita sudah mati, kasarannya kan gitu setiap hari. Walaupun kita ini sudah mati, walaupun dalam hidup kita melihat Tuhan Yesus disalib dan dia harus mati, dikubur, 3 hari bangkit. Kenapa? Itu satu pertanyaan. Karena hidup kita harus bergumul, saudara. Itu yang dinamakan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus siap bergumul,
menghadapi tantangan ke depan. Kita harus siap menghadapi semua persoalan yang ada di muka bumi ini, apapun yang terjadi. Penyakit, beban berat, resiko yang besar kita hadapi. Suatu ketika ada satu kesaksian, mungkin ini perkara kecil buat saudara, gitu ya, tapi buat saya itu besar. Suatu ketika saya diajak oleh anak saya, satu keluarga kan waktu itu berlibur, dia masuk dalam suatu tempat yang saya tidak tahu itu ada gemuruh besar. Saya pikir itu seperti kita lihat akuarium, ada ikannya, banyak ikan-ikan. Ternyata itu arung jeram. Saya itu paling takut dengan situasi yang saya bayangkan kan itu berliku-liku ya, pasti akan mungkin bisa jatuh, atau juga mungkin juga bisa kesangkut dengan batu-batu itu, atau mungkin juga kita nggak bisa apa ya, melakukan yang ke depan ini, apa yang terjadi nggak tahu. Sama seperti itu, arung jeram kan seperti itu sudah. Kita hadapi di depan nggak tahu. Akhirnya nggak sama dengan mama ini pertama, antrian pertama tidak sama dengan antrian kedua. Kisahnya sendiri-sendiri. Itu pasti. Kenapa? Walaupun air itu mengalir, tetapi perahu yang kita tempati itu walaupun dia terampung, tapi kan berbeda-beda arahnya. Ada mungkin kebesaran orang, kebanyakan jadi miring sini, atau mungkin terlalu enteng dia bisa mumbul-mumbul kan, dia terangkat-angkat, berbeda-beda. Kemudian saya berdoa, saya bilang sama anak saya aku tidak ikut mama. Loh mah, ikut toh, serem tapi seneng. Itu yang saya catat, serem tapi seneng. Hanya saya bilang, Tuhan, saya ini kan sudah umur ya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan waktu pada saya. Pasti Tuhan punya maksud. Mengapa saya ada di tempat ini? Saya berdoa, Tuhan tak serana. Saya nyanyi. Jadi ngantur-ngantur jangan, mereka semua tuh ya ada tua, ada muda. Saya pikir gini, secara logika, saya mikir saya sudah umur. Tapi secara roh, Tuhan bilang mengalir ayah hambaku. Saya bingung, mengalir. Saya kan sudah tua. Ternyata ada orang yang lebih tua dari saya. Itu ikut. Terus saya tidak sengaja jejer atau berdampingan dengan orang tua itu. Terus ditanyai sama orang sebelah, ya, sama-sama tuanya. Ditanyai, Pak, kenapa kamu suka arung jeram ini? Dia bilang apa? Karena saya suka tantangannya. Itu masuk di hati saya. Terus yang satunya ditanyai, kamu kenapa? Karena saya coba-coba, bisa nggak saya melewati. Katanya, kalau saya bisa melewati itu ujinya. Itu bukan setan, ini kan air, itu dalam hati saya. Kata-kata itu tersimpan seperti arsip, saudara. Akhirnya di bala tinggal tiga urutan. Saya berdoa lagi. Ini benar enggak itu? Tuhan, saya di tempat ini benar enggak? Enggak, saya kan bisa keluar gitu loh. Saya enggak mau jadi masalah apa yang terjadi di itu, enggak tahu. Karena saya bisa berenang, tapi saya enggak berani. Ada rasa khawatir. Tuhan tetap bilang mengalir. Aduh, ya apa ini Tuhan? Mengalir. Ya sudah. Ketika sudah tinggal satu urutan, sudah. Saya mikir lagi, Tuhan. Saya berdoa lagi, jadi banyak berdoa, Tuhan. Tak serah, Engkau punya kuasa atas hidupku. Saya serahkan semua. Taruh semua apa yang ada. Ya, pita kan saya suka pakai pipa. Terus itu pakai gelang, ya gelang karet itu. Taruh semua, taruh. Saya taruh semua. Kayak dilepaskan semua. Hanya tinggal orang tok. Begitu saya masuk, cincingan bajumu tuh. Ya. Kan saya pakai celana panjang, saya cincin tuh. Kenapa harus begitu? Tuhan itu menuntun saya benar-benar, dan kamu duduk yang tenang. Ketika kamu bingung, ini akan ikut guling, ikut goyang-goyang. Tapi ketika kamu tenang, pasti bisa lewati. Ya sudah. Tapi engkau yang berjalan di depan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Hanya saya mengikuti aja. Anak saya di depan, ya. Mantu saya di depan, kita jalan. Saya dulu tidak tahu caranya apa, tapi saya jalan. Sudah tahu. Pertama jalan itu sudah natap-natap, saya sudah deg. Tapi saya bilang, Tuhan, salah enggak saya ini? Tuhan bisa mengalir, karena saya percaya dan saya yakin Tuhan tuntun, saya jalan. Begitu sampai di jalan tenang, sudah. Jadi pertama aja
gelisah tuh nggak karu-karuan saja, dus. Hanya tenang. Begitu tenang ada yang lebih turun lagi. Saya baru sadar setelah turun. Jadi kesaksian ini membuat saya tenang. Kenapa? Karena Tuhan membawa saya ke tempat di mana saya takut, saya jadi berani. Setelah selesai, barulah Tuhan bicara, mengapa kamu tak suruh ikut arem jeram? Nggak tahu. Karena hidup manusia itu seperti itu. Kita ini di arena pertandingan. Pertandingan kita itu melawan penguasa roh yang tidak benar. Dan kita tidak tahu bagaimana nabraknya setan itu menguasai hidup kita itu seperti arem jeram, nabrak sana nabrak sini. Tapi kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Begitu terjadi sesuatu yang lebih mengerikan, kita bisa lewati. Kenapa? Karena kita bersama Tuhan. Walaupun saya tutup mata, tapi saya lebih nyaman. Coba kalau saya berdiri, kan guling, kan bisa tidak karuan. Kekhawatiran itulah yang membuat kita tidak jadi pemenang. Sudah mengalami kekhawatiran. Seperti firman Tuhan hari ini. Walaupun kamu menghadapi masalah ini seperti rasanya tidak ada artinya apa-apa. Kita tuh doa sudah puluhan tahun mungkin ya, belum terjawab. Kita berdoa sampai berapa bulan belum terjawab. Allah itu punya kuasa atas hidupmu. Allah itu bertindak sesuai dengan jalur program hidupnya, bukan program kita. Jadi kalau minta Tuhan pimpin saya, berarti kita harus menurut siapa? Tuhan. Ketika kita menurut Tuhan, iblis tidak mau, saudara. Dia kacau kita dengan kata-kata apa? Percuma. Kamu ikut Bu Titik toh? Percuma. Aku doa buat ini enggak terkabul. Saya bukan dukun. Tapi saya adalah manusia. Sama seperti saudara. Jadi kita harus imani bahwa perjalanan hidup kita ini milik Tuhan. Jangan patah semangat, jangan kecewa, jangan kecil hati. Perjuangan ini Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dia punya rencana atas langkah kita. Sehingga di dalam perjalanan ini kita jadi pemenang. Contohnya seperti apa? Ada suatu kesaksian, saudara. Ada pasangan suami istri yang tadinya itu pekerja, saya dua-dua. Terus dia dibaptis dan dia cinta Tuhan kurang lebih 3-4 tahunan lah. Dengan kondisi baik-baik, suatu ketika, saudara, dia sangat sedih dan datang bahwa dia memiliki orang tuanya lagi koma. Akhirnya kita datangi dan tidak ada harapan. Terus dia bilang, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, saya minta mama saya harus hidup. Dokter bilang ini, Bu Titik juga bilang ini, tapi minta sama Tuhan, lapor oleh Tuhan, mama kasih hidup. Sampai nangis-nangis. Hanya saya terangkan, kita itu tidak bisa serendah hati. Betul kamu mencintai orang tua, tapi kalau belum waktunya, itu bisa. Tapi kalau sudah waktunya, tidak bisa. Jadi harus mengalir. Terus dia bilang, itu percuma kan? Aku itu kan cinta Tuhan. Sebelum aku cinta Tuhan, aku diberkati. Sekarang aku cinta Tuhan dengan harapan keluarga aku bahagia. Aku tidak mengalami kebahagiaan selama ini. Selama aku jadi pekerja, jadi banyak uang, tapi aku tidak mengalami kebahagiaan. Baru beberapa 3 tahunan lah, aku bahagia. Tapi sekarang mamaku sakit. Tolong sembuhkan mamaku. Saya bilang, kita puasa aja. Kita minta pimpinan dibuka kronologinya. Bahwa waktunya sudah tiba, tidak ada waktu lagi. Dia marah. Dia bilang, ya sudah percuma, ikut Tuhan, toh tidak dijawab doanya. Lebih baik saya jadi orang pekerja. Kayaknya benar saya jadi orang pekerja. Terus saya bilang, kalau kamu jadi orang pekerja,
dan sekarang kamu jadi anak Tuhan, itu kamu diperlengkapi untuk jadi pemenang. Tapi kalau kamu bekerja dan tidak punya Tuhan, kamu tidak akan menjadi pemenang. Siapa bilang? Aku akan tunjukkan pada dunia, aku ini bisa dan berhasil. Keberhasilanmu itu pakai logika. Semua yang Tuhan berikan itu dari Tuhan. Kekayaan, kepandaian, hikmat, marifat. Ajar kami Tuhan apa? Menghitung hari-hari. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus? Nah, jadi kita kalau punya Tuhan, kita memiliki roh bijaksana. Loh, mengapa kok dibilang roh? Karena bijaksana tidak dari dunia, saudara. Roh bijaksana, hikmat, marifat itu dari surga. Jadi hidupmu adalah milik Tuhan. Berarti suka maupun duka adalah milik Tuhan. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus berjuang. Jangan lengah. Karena orang yang lengah itu biasanya menilai dirinya, menghitung hari-harinya dalam masa lalu. Seperti orang ini. Jadi percuma. Berarti buat apa kita jadi pekerja? Saya terangkan terus, saya terangkan. Tetap tidak mau menutup hatinya. Ketuk terus sama Tuhan. Bukan lewat saya. Lewat anaknya sakit disembuhkan. Lewat apa-apa. Banyak hal. Dia cerita. Tapi tetap dia segegap, aku mau kerja. Benar, sudah melambung tinggi, namanya terkenal. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan tolong sentuh terus. Karena waktunya tiba dia menjadi milikmu. Biar dia jadi pemenang. Tetap Tuhan ketuk, saudara. Karena diketuk tidak terima, diketuk tidak terima. Bisakah roh kebenaran itu masuk? Halo? Bisa roh kebenaran itu masuk? Bisa? Dia menolak, bisa roh kebenaran masuk? Tidak bisa. Roh kebenaran itu masuk ketika kita mau menerima. Masuk. Undang roh itu masuk. Sehingga dia bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau tidak bisa jalan, saudara. Ya, keakuan kita, keegoan kita melambung tinggi. Semuanya didapat. Punya segalanya. Invest segala apa sudah semuanya full, penuh, berkelimpahan. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang punya alih? Siapa yang bertindak untuk jadi pemimpin? Iblis, saudara. Pertama-tama diajak temenin, lama-lama diajak nginep, lama-lama diajak dugem, lama-lama ke narkoba, lama-lama ke hal-hal yang tidak baik. Sudah rusak. Apakah kekayaan tetap bertahan? Halo? Habis, saudara, pelan-pelan. Iblis itu siapa? Seperti apa? Belalang merayap. Dimakan semua kekayaan, dimakan semua kesenangan. Hidup sama dengan Tuhan dihancurkan total. Kemudian jatuhlah miskin. Baru cari Tuhan. Datang tuh. Saya pagi-pagi berdoa. Saya pikir siapa ya orang ini kok tahu kenal, tapi dia diam karena tidak berani. Lama-lama diimpet, ditahan, tidak ketemu sama Bu Titi, ditahan lagi, lama-lama tidak kuat, saudara. Hanya meledak. Pagi sekali dia berdoa. Kemudian dia datangin saya, boleh saya minta waktu? Oh ya, silakan. Dia cerita panjang lebar bahwa semuanya itu total habis, tidak ada apa-apa. Teman pun, saudara pun tidak mau menolong. Saya bilang, mau kamu jadi pemenang? Tidak ngerti. Gini, mau kamu jadi pemenang? Bilang mau. Tak bisa ngomong. Kenapa? Malu dan khawatir. Bisa enggak aku kembali lagi seperti itu? Apakah aku bisa diampuni oleh
Akhirnya saya bilang, mari kita kembali berdoa, ya, serahkan semua pada Tuhan. Dia bicara, saya tubuh sebelum saya putus dengan Bu Titi. Oh, jangan, saya tidak ada hubungan dengan kamu. Sebelum kamu berdoa, sebelum kamu bertemu dengan Tuhan, ya, sebelum saya bertemu dengan Tuhan, saya itu tidak tahu firman. Dia cerita, dengarkan baik-baik supaya ini menjadi kesaksian hidup saudara. Kemudian yang kedua, setelah saya kenal firman, kenal dengan pelayanan di tempat Bu Titi, katanya, saya sudah mulai melayani. Kemudian saya putus dan saya bekerja, saya jadi tinggi dan peringkatnya tinggi. Tapi saya tidak menyalahi Tuhan, itu saya tidak menyalahi Tuhan. Loh, terus kamu bekerja enggak? Kenapa? Saya memanggil guru agama. Saya les firman Tuhan itu tak hafal loh. Bagus. Terus ya sudah tak hafal loh. Jadi tidak mau lakukan loh. Dilakukan seperti apa? Contoh seperti ini. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya tahu. Ya aku tahu Yesus bangkit dari kubur dan sudah. Berarti itu hanya suatu kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan tidak seperti itu. Kita ini menyembah yang hidup. Jalan hidup manusia itu harus bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Dia tahu semua kesusahanmu, kesedihanmu, bahkan masalahmu, kecelakaan. Tuhan tahu semuanya. Tapi kita yang tidak mengerti. Seperti perempuan ini. Berarti apa yang saya lakukan? Kamu sudah tahu firman kan? Sudah. Sekarang lakukan. Contohnya seperti apa? Ketika kamu mengalami banyak hal, kamu ini lagi jatuh di dalam lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan berkata, dalam lembah kekelaman pun aku sanggup mengangkat kamu. Dan kamu tidak akan sampai jatuh dan masuk dalam jurang maut. Oh ya, tak imani. Gitu. Dia bilang gitu, ya sudah lakukan. Hanya dia melakukan. Tak kira saudara dia melakukan itu berdoa. Ternyata dia pergi ke gereja. Di gereja itu harinya sama seperti saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja semuanya. Yang melakukan pelayanan pokoknya full lah sudah melayani. Terus dia datang itu pada saya. Salah saya apa di sini? Saya sudah melayani, saya sudah mengasihi. Apakah saya harus kembali ke tempatnya perkumpulannya Bu Titi? Mungkin itu baru benar. Oh enggak. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan itu tidak melihat, oh kamu harus ke Bu Titi. Enggak. Ketika kamu melayani dimanapun, bila itu menjadi kehendak Bapa dan hatimu tenang, pergi ke sana. Tak apa-apa. Tapi aku tidak dapat apa-apa. Maksudnya, tidak dapat berkat, tidak dapat pimpinan Tuhan, nggak ngerti dunia roh, begitu. Saya bilang, hidup di dalam dunia ini, saudara, kita berperangnya dengan iblis yang tidak kelihatan. Kuasa iblis itu mengintai kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kesukaan kita, dia tahu apa yang kita mau. Dia itu mengerti pola berpikir manusia. Cuma dia tidak mengerti kapan mati kita. Itu aja, itu iblis. Jadi kita harus hati-hati. Seperti firman Tuhan Yohanes 11:25 ini, kita itu akan hidup walaupun kita ini mati. Kenapa? Karena hidup kita ini fana, saudara. Tubuh yang fana inilah yang mengajari kita untuk tidak kudus. Seperti perempuan tadi, ibu ini tadi berkata, saya harus bagaimana? Lewatkan hari-hari berdoa, serah sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun lebih, saudara. Dia datang tuh tambah kurus, tambah, pokoknya bukan lagi seperti kayak zamannya dulu. Dia sudah berubah seperti tua sekali. Dan rambutnya putih. Kalau dulu disemir-semir, sekarang udah putih ya, semua. Saya kaget. Kok jadi tua kayak gini? Kamu sakit? Dia. Akhirnya sudah kita berdoa penyembahan. Begitu berdoa penyembahan dibuka sama Tuhan kronologinya. Karena
karena kamu itu tidak setia padaku. Intinya seperti itu. Karena kamu tidak mengenal aku, siapa aku ini. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Jadi jangan menuntut. Contohnya apa? Dia menuntut, Tuhan, kembalilah aku kekayaanku, kembalilah aku Tuhan, mamaku, kembali. Jadi dia itu melihat ke belakang terus, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak membawa berkat. Hidupnya penuh dengan kekecewaan, tertekan terus, tertekan. Iblis ambil alih hingga tidak ada kebahagiaan. Mari, hari ini Tuhan ingin kamu bahagia. Amin. Tuhan ingin kamu hidup dalam berkemenangan. Amin. Kebahagiaan, damai sejahtera, kemurahan itu datang dari Tuhan. Hikmat, marifat itu datang dari Tuhan. Roh kebenaran itu harus tinggal di dalam hidup saudara. Harus tinggal dalam hidup saudara. Contohnya seperti apa, Bu? Supaya saya itu harus percaya dengan roh kebenaran. Tuhan itu roh, saudara. Bukan seperti kasat mata bisa dipegang. Tuhan itu roh. Dia itu sangat mengetahui keadaan kita. Jadi kalau saudara berpikir sedikit saja menyimpang dari firman Tuhan, pasti Bapa di surga kirim malaikat. Hei malaikat, ingat kau ya itu titik ya. Hei malaikat, ingat kau itu Yohanes ya. Hei malaikat, ingat kau itu. Diingat kau sekali. Nah terus bagaimana pengingatannya? Bukan tuh, hei, saya berapa? Ini kesaksian. Ini kesaksian kecil saja. Mak saya dalam 2 hari ini tidak enak, 3 hari ini tidak enak. Saya itu makan manggis. Jadi pagi jam 4 saya bangun, 2:30 saya cuci muka, 3:30 saya bangun. Memang saya tidak tidur berapa hari karena saya tak pikir saya berdoa sampai tidak terasa sudah sore. Sudah fajar. Hanya saya cuci muka, saya berdoa. Kemudian ada manggis. Manggisnya masih banyak, kurang lebih 1,5 kiloan lah, 10-11. Saya bilang, ayo balik sini, tak buka. Itu pikiran saya, tak buka. Begitu buka, busuk, tak buka ini, kali ini tidak busuk. Waduh Tuhan, tolong Tuhan manggis ini jangan busuk no ya Tuhan, jangan sampai busuk. Eman-eman saya suka, tak buka ini tidak busuk. Yang ketiga, nah iblis masih makan no. Nah Tuhan bilang, kirim itu malaikat, bilang itu titik, jangan boleh makan. Hanya saya cuma terus saya, coba saya manis nih, kok manis ya? Berarti kan tidak kejut, tidak apa-apa lah, tak ambil satu. Kok enak? Tak makan, tidak terasa saudara. Setengah kilo itu yang busuk itu separuh, tak mau separuh, tak makan cuma tanpa makan nasi. Sudah ya? Terus paginya puasa, kita mengurapi sambil kram perut. Tuhan itu tahu pelanggaran kita, tapi dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Saya bilang gini, Tuhan, ya apa ini Tuhan, kram Tuhan perut saya. Nah sudah tahu rasanya kram, enak enggak? Enak Tuhan. Mau bangun enggak bisa, mau duduk enggak bisa, kram semua sudah pokoknya. Aduh, ini apa kenapa? Hanya saya kepikiran, memang ada pikiran sudah, tapi ini juga membuat saya tidak enak keadaan perut. Aduh ya apa saya bilang sudah. Saya tidak pengurapan aja, tapi roh Tuhan bilang harus pengurapan hari ini. Waduh Tuhan, sudah maju terus lewati. Aduh Tuhan, jangan kita juga seperti itu. Sudah dibilangi jangan pergi ke dukun, jangan tanya, jangan diguamnya. Kok tetap tanya? Itu pelanggaran saudara. Apa yang terjadi? Masalah. Seperti saya, orang itu begitu diguam. Kamu tanggal ini, bulan ini kamu mau mati, mau tabrakan hati ya dalam bulan itu tidak kemana-mana saudara. Saking takutin. Ada orang seperti itu. Begitu ditanya, keluar rumah aja lo tidak berani. Ke kamar mandi aja lo minta tolong istrinya untuk bantu. Takut bereset masuk rumah sakit kalau tempatnya kamar mandi itu alamat meninggal. Saking takutnya. Nah itu yang salah siapa? Halo? Manusia apa Tuhan? Tuhan. Ya, Tuhan.
Yang salah siapa? Manusia. Karena manusia melanggar, menganggap bahwa kita bisa, enggak tahu sih Anda. Maka Tuhan itu melihat, saudara. Hati-hati dan jangan melanggar lagi. Iblis mengintai kita. Ingat, kalau kita menjadi pemenang, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun kita masuk di dalam apapun persoalannya, keuanganmu menurun, hidupmu sakit, penyakit menghambat hidupmu, tenang, kita serahkan sama Tuhan. Amin. Kita belajar tahun ini, kita minta Tuhan bukaan jalan, aku siap menghadapinya. Amin. Jadi ini PR saudara, sampai penutupan tahun 2023 harus bertahan sampai Tuhan menunjukkan karyanya kepada kita. Amin. Jangan putus asa, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan punya rencana atas hidup. Amin. Jadi mari kita imani, jangan takut. Perempuan ibu tadi itu hanya dia bilang gini, sudah Bu, saya putuskan hari ini saya ikut ibu selamanya. Jangan. Saya tidak pengen ditemani. Saya hanya ingin kamu bangkit dan semangat, karena kemenangan ada di pihak orang-orang pilihan Allah. Ya, hanya dia berdoa, berserah, mengikuti jalurnya di mana dia ada. Hanya dia pindah ke luar kota. Di sanalah dia berkembang di desa yang terpencil, tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dia sudah mendapat kemenangan dari Tuhan. Amin. Karena kuasa Tuhan tidak peduli kamu ada di mana. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Dari perkara kecil. Halo? Dari perkara kecil. Jangan langsung besar. Perkara kecil. Bu, perkara kecil itu kayak apa sih Bu? Kayak apa? Nih Bu, ibu, waktu pergi ke pasar, ya. Tuhan, saya mau beli ini. Tuhan berkati ya. Boleh enggak doa seperti itu? Boleh. Tuhan, saya tadi sudah berdoa. Saya mau pergi ke pasar, beri hikmat-Mu dari surga. Semua yang kamu beli itu adalah berkat. Amin. Nah, ada satu kesaksian. Ada seorang ibu yang sudah mengikuti jalurnya gitu. Tuhan berkati Tuhan. Tolong Tuhan, saya mau pergi ke pasar, lindungi, saya percaya Tuhan buka jalan. Amin. Terus dia beri ke tauge, kecambah itu saudara. Panjang-panjang kan, dia suka, Tuhan suka. Seluruh keluarganya suka. Dia beri 2 kilo. Akhirnya dia taruh dan dia tidak masukkan di kulkas. Ada tamu. Dia temani tamunya, Tuhan, ini ya, aku titip cambah tauge ini, saya nanti masak ya. Ngomong-ngomong, sudah ya, ada tamu. Betul lah? Betul enggak? Halo? Betul enggak doa itu? Benar, saudara. Hanya dia pergi menemui tamunya. Tamunya gak pulang-pulang sampai 2 jam. Akhirnya baru pulang. Terus dia cepet-cepet dia buka taugenya, kok busuk. Marah. Bukan, kita harus begini. Harusnya kita mensyukuri. Kenapa? Pasti Tuhan punya rencana. Mengapa saya tidak makan tauge ini? Harusnya gitu. Tapi kita tidak semudah itu. Tahu ya maksudnya? Tidak semudah itu kita bisa menjalani hidup itu. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, ya apa ya taugenya busuk? Oh, gara-gara temanku, pacarnya gak selamat temanku. Nah itu tidak boleh, tuntut. Oh ya sudahlah Tuhan, berarti tauge ini bukan bagian saya untuk makan, tak serano. Harusnya gitu. Tapi dia tidak sadar dia mau buang, begitu dibuang, sudah ayam dia tuh masuk dan makan sampai habis. Jadi ayamnya mendapat berkat, tidak kerasa dia, tidak terasa. Akhirnya dia dibel sama anaknya, dia dari pergi. Mama, ayamnya
semua bertelur. Ayamnya mana? Ya semuanya. Ada 2 betina kan, Ma? Satunya titipan, semua bertelur. Dia nggak sadar bahwa toge yang sudah diberkati itu dimakan ayam-ayam itu mendapat berkat. Padahal dia doa terus, Tuhan ini mama namanya Petrok biar bertelur, enggak bertelur. Begitu dia buang toge itu hanya bertelur. Berarti apa? Waktunya tuh Tuhan, bukan kita yang ngatur. Nah, begitu kita doa, ini lebih lucu saja, kita doa pelepasan, lepas keluar. Terus Tuhan bilang, aku sudah memberkati ayammu bertelur. Wah, dia, kok tahu Bu Titi? Dan gitu. Begitu amin, dia bingung, mikir, hanya dia cerita begini. Nah, ya kan? Berarti kehendak Tuhan ketika kamu menjadi pemenang, itu urusan Tuhan, kamu diberi kemenangan dari mana? Tahu saudara maksudnya? Jadi semua kesaksian hidupmu itu sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Jadi kalau waktunya sudah tiba, semua pasti diberi berkat itu. Apa yang menjadi keinginanmu, kalau itu menjadi kehendaknya, pasti akan terjadi. Amin. Itu harus diimani saudara. Karena ini adalah kemenangan buat kita. Orang yang menjadi pemenang itu harus menerima kenyataan hidup apa adanya. Oh, itu ilmunya Bu Titi. Saya tidak punya ilmu. Saya hanya mengikuti Tuhan. Ketika saya lakukan apapun, Tuhan bilang mengalir, saya jalan. Ketika perut saya sudah tidak enak, keram-keram, saya jalan aja, sudah bingung, saya ngerasa saya mengalir. Seperti tadi, dari pulang dari Jakarta ini saya tuh sudah tidak bisa gerak. Waduh, isa apa enggak ya saya ini? Isa apa enggak ya? Melayani, berdiri, isa apa enggak ya? Duduk, enggak enak, kram, begini, bingung saudara. Tapi Tuhan bilang, jalan, layani. Hari ini saya berdiri di sini. Tuhan baik. Amin. Ketika suami saya meninggal, kata orang, saya ini kena hukuman. Kata orang, ini pasti ada yang salah. Saya berkata, Tuhan, saya ini milikmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mengapa suami saya mau panggil? Tuhan buka semua surat. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Dibuka kronologinya. Ternyata suami saya ini harus dipanggil. Kalau enggak, berapa bulan lagi dia tidak akan mau percaya Tuhan. Kenapa? Karena ada sakit. Dari situlah saya sadar, oh berarti Tuhan punya rencana. Mengapa saya dipisahkan dengan suami saya? Itu sudah memang berat untuk berpisah. Tapi Tuhan lebih berhak atas hidup kita. Amin. Kalau kita merasa bahwa orang lain bahagia dengan suami istri, mengapa saya tidak bahagia? Saya bahagia. Saya suka cita. Sampai detik ini Tuhan menjaga saya dengan luar biasa. Dia dekat sekali dengan saya. Itu tanda bahwa dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Amin. Apa kata orang, begini begitu, akhirnya mereka terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya tidak berdoa apa-apa untuk mereka. Tapi berita itu, lama saya ada kabar begini, kabar. Saya tuh butuh walat, sekarang kamu hukuman ini. Tidak, saya hanya mengalir. Saya mengangkat tangan bahwa tanda saya bukan punya hak untuk mereka. Dia menghakimi juga tidak, saya tidak lakukan untuk ikut menghakimi. Saya angkat tangan, Tuhan ini aku milikmu. Saya percaya Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Dibuka saja, hingga saya lega. Orang yang saya cintai, apa juga, mengapa harus panggil? Buka kronologinya. Dia itu dulu pemabuk, jantungnya sudah separuh biru. Apa kau menginginkan dia kondisi koma? Tidak, biarkan dia berlalu.
bersama aku. Sebelum dia pergi, dia sudah izin, kasarnya pamit, dada, dia peluk saya. Itu satu tanda kenangan yang indah bersama saya. Tapi saya tidak perlu ingat terus. Saya ingat, kenapa ya orang saya cintai kok tidak ada semua. Saya tahu kita tidak boleh memperhalakan seseorang. Hidup ini harus berjuang. Semakin kita berjuang, kekokohan kita seperti batu karang yang teguh. Iman kita akan bertambah sahasta demi sahasta. Jangan melirik ladang orang, jangan melirik paras dan muka orang, jangan memandang kebaikan orang. Pandanglah salib itu. Amin. Sehingga saudara bisa bertahan. Jangan minta belas kasih orang. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berani menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari buka hatimu. Terima apa yang terjadi demi masa depan saya. Kalau saya terus tidak mau ingat masa depan saya, saudara, saya mungkin tidak jadi pendeta. Saya akan terus mengeluh, capek. Saya ini pekerja, saudara. Saya anak nomor 1. Semua itu ada pada saya. Ketika menghadapi hal-hal seperti itu berat. Tapi ketika saya serahkan semua Tuhan, ini mimpi. Menyelesaikan ini, pasrah. Saya tahu bahwa masa depan ini adalah milikmu, bukan milik saya. Saya cintai Engkau, Tuhan. Tuhan justru berkata apa? Nohotisitama. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Iya. Lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Iya. Akhirnya saya mulai, saudara, membuka lembaran baru, saudara, dengan berdoa, puasa, berserah. Tuhan buka. Aku akan kirim pelayananmu di sana, di sini, di situ, gitu, saudara. Bukan itu suatu hiburan, bukan, tapi itu tantangan hidup. Setiap kali pelayanan, mana suamimu? Setiap kali pelayanan, papamu tidak ada ya? Itu menyakitkan, karena itu mengingat memori lama. Tapi saya yakin dengan kuasa Allah, saya bisa teguh sampai hari ini. Saya bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada di tengah-tengah hidup saya. Apakah orang mati bisa omong-omong? Tidak. Orang mati biarkan kekal di sana. Saya melihat papa mama. Walaupun mama masih hidup, saya kasihan melihat, tapi saya tahu mama diberi kekuatan. Saya lihat papa, dia juga suami saya sukacita di sana. Ketemu dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi itu adalah satu gambaran hidup ini adalah berjuang. Kita tidak bisa apa-apa, saudara, ketika Tuhan berkata, ini sudah waktunya, ikut aku. Apa yang harus kita lakukan? Berontak? Tidak bisa. Ya kita angkat tangan. Sama seperti hidupmu. Sudah, biarkan berlalu kekayaanmu. Kamu jadilah hidup sederhana. Enak tak, saudara? Hidup sederhana. Tidak enak. Ini saya. Tidak enak. Kita dulu seperti ini. Kita lewat, saya pernah ke sana. Tapi sekarang saya tidak bisa membayar. Tapi saya bahagia. Saya bahagia karena saya bertemu dengan Tuhan. Saya akan tenang karena Tuhan bersama saya. Saya lewati. Dengan perjalanan hidup yang berat ini, saya merasa Tuhan bersama saya. Hidup ini bergumul, saudara. Kita akan menjadi pemenang kalau kita bisa melewati garis depan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi sekarang, saudara, mengapa saya minta 2 permohonan? Karena yang di kebangkitan, pertama-tama ucapkan syukur di dalam seluruh keluarga. Karena kamu sampai detik ini diberi kesempatan untuk hidup. Lalu yang kedua adalah surat permohonanmu apa? Catatan surat permohonan itu.
Dan surat itu pegangan sampai Isa Al-Masih. Jadi masih waktunya panjang, doain itu surat, terus doain. Bukan sambil mengimani bahwa saya akan menjadi pemenang. Amin. Dan itulah yang akan menjadi saksi hidupmu sampai Maranatha datang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tinggal diam. Dia ingin kita bergumul, tapi kita sering diremehkan orang. Halo, sering apa? Diremehkan orang, dihina, dicaci, tidak dihargai. Tidak apa-apa, saudara. Ketika kamu disakiti, aku bersamamu. Ketika kamu dihina, aku merasakan. Ketika kamu betul-betul jatuh di dalam dosa, aku mengangkat kamu dari lubang dosa itu. Itu janji Tuhan. Jadi saudara harus tahu dan yakin bahwa masa depanmu itu milik Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, tapi kita siap. Siapkan hatimu untuk mengenal Tuhan. Siapkan hatimu untuk mengerti hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Amin. Buka hatimu, buka lembaranmu, supaya lembaran hidupmu itu diperbarui. Saudara, kalau kita punya hidup bersama Tuhan itu, lembaran hidupmu itu baru terus. Jadi kayak agenda. Saudara pernah ngisi agenda? Halo? Pernah mengisi agenda? Agenda itu mundur apa maju? Lek ngisi? Maju dong. Tanggal ini, besok, tanggal berapa kan gitu. Nah, hidupmu juga seperti itu. Lembaranmu itu tidak mundur, tapi harus ke depan, ke depan, ke depan. Karena Tuhan ingin dengan pergumulan itu, kamu akan makin maju bersamanya. Amin. Karena iblis mengintai anak-anak Tuhan. Kamu tahu, sesungguh-sungguhnya aku mencintaimu karena Bapakku menginginkan kamu semua masuk ke surga. Nah, itu sih karena mahobini atau si oleh matai atau apa? Aku katakan sekali lagi, apakah kamu sungguh-sungguh mengenal aku dan mengenal jalan-jalanku? Kalau kamu melakukan itu, kamu akan berjumpa dengan aku. Niat sih tupak itu nama, dan aku tidak peduli siapapun. Ketika niat tepat usen, karena pada akhir zaman semua orang besar, kecil, tua, muda, aku panggil mereka. Nompi ketika aku akan adakan perjamuan anak domba Allah. Nih sih, tapi aku sedih. Ini sih, mereka tidak ada yang datang dalam perjamuan anak domba. Hubin justru aku akan kirim malaikat untuk keluar dari tempat gedung perjamuan anak domba ini untuk mencari orang-orang yang mau. Dan mereka pergi katanya. Sekarang ini mereka pergi, mereka mengabarkan kabar sukacita, tidak peduli apapun dan siapapun. Cuma mereka akan masuk. Aku anggap mereka adalah anak-anakku. Tahu saudara maksudnya dari pesan Tuhan ini? Ini loh sudah waktunya katanya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenal aku. Dia itu tahu hukum Taurat, tahu kebenaran, setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari melihat YouTube tentang firman Tuhan. Tapi ketika ada anak perjamuan kudus tiba, kamu tidak datang. Tandanya adalah kamu tidak mengerti bahwa ini adalah hari-hari yang panjang untuk kamu selesaikan masalahmu bersama Widma, bersama Tuhan.
Tapi kamu sibuk sendiri dengan keperluanmu masing-masing. Ada yang bingung sakitnya, ada yang bingung cari uang, boleh. Tapi berdoa, saudara, tanya Tuhan, Tuhan, saya mau kerja, berkat-Mu mengalir. Terima uang Tuhan, tak terima uangmu. Terima kasih. Sisa, Tuhan ini sisa mau diapakno, mau ditaruh mana? Tuhan bicara, saudara. Lakukan itu. Lakukan, saudara. Ibu-ibu juga demikian. Tuhan, aku mau masak. Gosong. Domeli suami. Tidak apa-apa. Terima. Kasinan. Tidak apa-apa, kita terima. Sudah tak doa loh, Pak. Mentang-mentang tak doa loh. Kualat kamu nanti. Enggak. Kalau dia makan atau minum kemanisan atau kasin, biarkan aja. Toh itu juga sudah didoa. Dengan didoa itu, terus nanti diminum, ngomong, sadar dalam hati, sadar. Oh, dalam hati sadar, itu tidak boleh, saudara. Mari kita tambah dibualang, tahu dibanding dilempar ke saudara, yang salah ya saudara. Karena iblis melihat tingkah laku kita. Begitu kita ngomel, wah, dimakan terus, ngomel. Rejima sudah dia dewasi, ya sudah. Tapi gitu tidak usah, biasa aja. Dia sudah apa? Jadi mulai aja. Lambat laun Tuhan ubah orang ini menjadi lemah lembut. Amin. Kapan Bu? Sampai gini. Aku bertahun menikah. Karena loh, saudara, hidup di dunia ini macam-macam. Ada yang suami memperhatikan, ada yang suami kon aku. Nggak ada. Biarin, saudara. Amin. Tetaplah kita berjuang. Tetaplah kita berserah dan setia pada orang-orang yang kita cintai. Begitu, saudara. Lewati. Hari-harimu itu lewatono dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi saksi hidupmu. Dia akan menunjukkan karyanya untuk menjadi pemenang dalam hidup saudara. Amin. Lakukan. Jangan capek ya. Jangan capek. Amin. Aduh, aku capek. Kalau saya capek ya tiap hari sudah. Aduh, capek ngerasa. Saya bertahan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, ya apa ini? Ini uangnya tinggal segini. Tidak apa-apa, mengalir gitu saja. Bukan ilmunya Bu Titi. Tidak lama kemudian tiba, ayo ikut aku. Bukan saya mengandalkan itu, tapi saya tahu Tuhan punya maksud di sini. Benar begitu masuk. Berat sekali, lebih dari saya. Akhirnya pulang, saya cuma mikir, orang hidup ya. Terus Tuhan bilangin, nah, jadi berat mana hambaku, kamu apa mereka? Ya Tuhan, ampuni saya, bisa gitu saja. Dicelina. Oh ya, saya bersyukur hari ini saya bisa makan. Mereka tidak bisa. Gitu saja. Dibuka semuanya. Kalau saudara menerima, tapi saudara tidak selesai. Tahu sudah? Ketika kita ngomel, tembok-tembok ini dengar no. Orang di sekitar, tembok, besi, kursi semua dengar no. Itu bisa nyusup. Dan dia dengerin kita ngomong. Makanya jangan suka ngomong. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan suka marah untuk. Dengar orang di pemenang itu rasanya kita seperti mati rasa. Terus bosen. Nah, bilang sama Tuhan, saya bosen. Suatu hari ada kesajian sebelum saya tutup firman Tuhan. Saya tuh melayani memang biasa, tapi kadang ada rasa bosen. Bosennya apa? Tidur, didatangi roh. Siapa nih? Aduh, roh ini apa Tuhan maksudnya? Tak apa-apa, sudah. Itu perkenalan gitu, saudara. Perkenalan Tuhan. Saya tidak suka, tidak saya dikenal apa-apa. Oh, kamu nanti tidak tahu. Wujudnya seperti ini. Ya sudah serem Tuhan, sudah aku tidur aja Tuhan. Tidak, dengerin dulu.
Dia bilang permintaan, pokok saya minta harta, minta nyawa, minta gitu. Ngomong, stop, jangan bicara, dengarkan aja. Semua mengerikan, pokoknya minta tumbal lah kasarannya, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa dia minta tumbal? Apakah yang tuan rumahnya itu ngasih makanan? Enggak, memang di sumur itu memang ada roh yang suka mencabut nyawa. Oh, ya, tugas saya, sumur itu harus dibongkar dan ditutup supaya tidak mengambil nyawa. Oh ya Tuhan, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Soalnya sumur, benar ada sumur di pojok, tertutup, tertimbun dengan banyak hal, dibuka, ditutup rapi, dan kasih lubang hawa sedikit. Allah itu penuh kuasa, Dia tahu. Begitu saya sudah Tuhan, baru istirahat, sudah capek sudah, 1 hari ngusir ini ngusir itu sudah capek sudah, namanya orang tidur, didatangi lagi, bukan gitu, seret, ya tahu itu roh ya, Tuhan jagai saya. Kalau di mobil bisa tidur ya, jagai. Tapi tetap aja bilang, buka matamu, dengar. Oh, ternyata di penduduk ini banyak memakan tumbal bayi bajang. Bayi bajang enggak? Bayi yang baru lahir, belum lahir, orok itu diambil. Waduh, ya apa ya Tuhan? Apa saya harus punya tugas? Enggak, ini cuma melewati. Oh iya, tak doa Tuhan supaya di tempat penduduk itu baik-baik, lewat. Sudah aman, sudah sampai di rumah. Aman loh, sudah sampai di rumah. Setelah mandi-mandi keramas-keramas, dan buka. Ngantuk, buka lagi. Herman tuh ngantuk. Aduh, Tuhan ngantuk, saya mau tidur. Baru saya sultan, Leon yang kecil. Mama, ada orang mandi. Katanya, hah, mandi? Oh, Mami. Dia berani buka semua. Tidak ada, Mami belum datang. Saya keluar tuh merinding semua. Tapi Leon enggak merinding. Oh, Tuhan, Leon, Tuhan jaga. Itu lihat, Tuhan malaikat menjaga Leon. Masuk. Enggak, aku di sini menunggu. Saya suruh dia masuk. Saya itu cuci tangan dan saya mau doa. Kamu masuk di dalam kamar. Kalau dalam kamar kan saya ada doa penyembahan. Masuk, Om. Enggak, sambil bergaya. Enggak. Begini, aku menunggu mama. Terus saya sadar, kenapa dia bilang itu? Karena malaikat di kiri kanan itu menjaga. Saya sadar itu. Ya sudah, sakar malaikat toh. Ya sudah, malaikat jaga beres malaikat. Hanya saya berdoa nyanyi. Kenapa ya kok ada roh di sini? Nasikan nama. Nah, kamu lupa, besok ada kebangkitan aku. Oh, terus apa yang terjadi? Finish. Roh itu tidak terima. Ya sudah, kemarin baru buang roh peti mati, sekarang roh yang tidak benar sudah jangan ditunjuk itu, jangan bukain. Sudah capek saya. Tidak apa-apa, beres. Ini saya tidak kelihatan apa-apa. Terus saya tak bilang, ayo tidur. Sudah selesai? Gini, sudah selesai? Bukan gini, begini kan, tangannya dilipat ke orang tua. Sudah selesai? Ayo masuk. Aku mau sama kamu. Nah, duduk. Saya sudah mau ngantuk, kan gini. Aku mau ngomong. Ya, omong apa, Leon? Kecil sudah. Kamu di Jakarta ngapain, Nay? Coba ceritain. Anak kecil. Saya cium dia dan bilang, sudah, pokoknya Leon tidur. Aku tahu kok. Itu saja. Aku tahu. Ya pasti bocoran dari malaikat, betul enggak? Wah, mah capek pasti ya. Pijetin sih. Pakai saya dipijetin. Pijet. Sakit? Yang mana yang enak? Anak kecil bisa. Ini enak. Siapa yang ngajar? Ini enak enggak? Ini enak enggak? Ya ini enak. Terus di sini. Enak? Enak ya? Enak ya? Ngelirik. Tuhan itu memberi penghiburan pada saya.
Reon yang kecil dipakai oleh Tuhan untuk memberi penghiburan pada saya. Saya jadi tenang dan senang, bahagia. Tahu saudara, kebahagiaan itu tidak hanya dengan si A, si B. Tuhan bisa kirim orang, kirim anak, kirim mantu, kirim cucu untuk menghibur kita. Hanya saya perlu dia. Sudah semua enak-enak, dia bilang gini, sudah ya, sudah selesai ya, aku tak tidur sama papi. Loh, kamu nak tidur sama Amara? Ayo tidur sini, tak peluk-peluk. Tak mau. Ternyata tak lihat, malaikat itu sudah pergi. Tak lama papinya datang. Pipi, aku mau tidur sama papi. Tuhan itu baik. Cara Tuhan bukan cara kita. Kesaksian hidup itu harus berjalan. Apakah kita juga siap untuk menghadapi kecapean, kelelahan yang di depan ini tidak menyenangkan. Itu menyakitkan hati kita. Tapi bersama Tuhan ada banyak hal Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Amin. Kita harus kuat. Jangan kembali ke belakang. Halo? Jangan menengok ke belakang. Jadi tiang garam. Hidup makin keras dan kamu tidak akan mempercayai Tuhan. Itu yang diminta setan dalam hidup kita. Ayo kita akan lihat yang terakhir kata-katanya. Bapa telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah peristiwa kemenangan yang luar biasa. Ingat, bersandarlah pada kuasa Tuhan dan taatlah pada firman-Nya. Kita bisa menjadi pemenang dalam situasi apapun. Amin. Jadi kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Dia ada bersama kita dan Dia memakai kita dengan luar biasa. Amin. Perlengkapi hidupmu dengan kemenangan bersama Tuhan. Mau? Mau? Kok berat saudara, ngantuk saudara? Mau? Amin. Amin. Ayo saudara, kita berjalan bersama menuju Kanaan. Hidup bersama dengan Tuhan menjadi pemenang. Apapun urusannya, orang bilang A, B, C, D, biarin. Kita tetap berjalan ke masa depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti saudara akan mendapatkan ayat emas. Dan ayat emas itu adalah peganganmu sampai hari Paskah yang akan datang. Satu. Kedua, saudara akan mendapatkan telur. Dan telur itu bukan, ini bukan seperti ada orang telur itu bukan masih pada, oh tidak masuk, kamu banyak dosa. Tidak ada saudara ya. Itu totoan namanya. Itu gambling-gamblingan. Tidak ada di sini. Ya, tolong diperhatikan, jangan yang aneh-aneh ya. Telur diterima dan juga ayat emas diterima. Yang penting ayat emasnya. Ya, itu yang penting. Kemudian yang kedua, surat yang saudara catat hari ini saya menterai dulu. Halo, saya menterai, tolong disimpan, tapi nunggu ada kertas. Maaf, ini amplop. Amplop aja hilang ya, dalam nama Tuhan. Nunggu, nanti Bu Titik, sudah turunnya Roh Kudus ditinggal. Saya tidak mau. Amplop ini selalu didoakan setiap hari. Halo? Apa? Setiap hari. Tolong perhatikan amplop ini. Kalau sudah sering pergi, masukkan di dompet uang saudara. Halo? Didoakan. Tuhan, setiap hari saya serahkan Tuhan permohonan saya ini dan ucapan syukur saya. Amin? Mau? Amin? Kok sedikit saudara? Berat saudara? Halo? Amin? Amin? Beri kemuliaan Tuhan saudara. Nah, bukan karena saya saudara, itu bukan perintah saya. Tuhan yang mengajarkan saudara untuk bertanggung jawab atas hidup saudara. Nanti pada hari kenaikan Isa Al-Masih, surat itu jangan bikin lagi. Tuhan melihat saudara. Mata Tuhan melihat apa yang kamu buat. Jadi saudara buat baru, gak ada apa-apanya.
Tapi kalau sudah dari awal mentre ya, itu dipegang, didoakan sampai Isa masih turun, saudara, naik, itu nanti surat akan saya terima. Amin. Saya akan berkati dan Tuhan membuka jalan dalam hidup saudara. Amin. Itu yang saya harap saudara perhatikan baik-baik. Dan satu hal lagi saudara, tetaplah memuji Tuhan dalam segala perkara. Jangan mengeluh, jangan berontak, jangan suka bertengkar, jangan suka emosi, jangan suka merutu, jangan ngomel-ngomel. Suratmu itu ada berkat. Amin. Belajar menahan diri, jangan dihitungi 1, 2, 3, duar. Tidak boleh ya saudara. Dan jangan menengok ke belakang lagi. Amin. Itulah janji Tuhan pada kita. Kita akan masuki doa firman Tuhan. Ya. Kita doa, Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena firman pada hari ini mengenai tentang kehidupan di mana kami bangkit dan mendapat kemenangan bersama Engkau. Rancangan yang Kau berikan itu, ya dan amin. Setiap firman yang berkumandang tidak pernah lepas. Simpan dalam loh hati kami dan pegang erat-erat hidup kami agar kami bisa berjalan seperti Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka kami serahkan semuanya menjadi bagian-Mu. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Suasana surga turun, urapan Tuhan turun, jaminan Tuhan turun, Roh Kudus memimpin kami dan Roh kebenaran itu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin.